Babak baru kasus video panas Gisela Anastasia dan Michael Youkinobu de Freitas terus memasuki babak baru. Setelah pada hari Senin 4 Januari 2021, Michael Youkinobu de Freitas telah menyatakan permohonan maaf serta penyesalan. Maka pada hari Jumat mendatang pada tanggal 8 Januari 2021, Gisela Anastasia dijadwalkan oleh pihak Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah sebelumnya, pihak Gisel tidak dapat hadir pada hari Senin 4 Januari 2021 yang lalu dengan alasan menjemput Gempi dari Bali. Dan penetapan Gisela Anastasia sebagai tersangka oleh pihak kepolisian mendapatkan pendapat yang berbeda dari pihak Komnas Perempuan yang menyatakan jika sebenarnya Gisela Anastasia hanya menjadi korban atas penyebaran video pribadi. Tak pelak, pernyataan Komnas Perempuan tersebut kembali memantik pendapat pro dan kontra dari masyarakat atas sikap dan pernyataan dari Komnas Perempuan tersebut. Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Lalu, seperti apa tanggapan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban? Benarkah Gisela Anastasia adalah korban? Dan di sisi lain, sebagai seorang sahabat dari Gisela Anastasia, Melanie Ricardo tentu saja terus memberikan support serta moral agar sang sahabat dapat kuat menjalani masalah hukum yang kini sedang dihadapinya. Lalu, seperti apa dukungan moral dari Melanie Ricardo? Selain itu, seperti apa juga tanggapan dari Kak Seto selaku pemerhati masalah anak tentang perkembangan Gempi terkait dengan penetapan Gisela Anastasia sebagai tersangka dan konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru kasus video panas Gisela Anastasia dengan Michael Youkinobu de Freitas masih terus berlanjut. Setelah pada hari Senin 4 Januari 2021, polisi memanggil Gisela Anastasia dan Michael Youkinobu de Freitas untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Pada kenyataannya, hanya Michael Youkinobu de Freitas yang datang menghadiri panggilan pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Sementara, pihak Gisela Anastasia mangkir dalam pemanggilan polisi tersebut dan meminta penjadwalan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 mendatang. Dan ternyata penetapan Gisela Anastasia menjadi tersangka oleh pihak kepolisian mendatangkan pendapat pro dan kontra. Salah satunya, lembaga yang kontra atas penetapan Gisela Anastasia sebagai tersangka adalah Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa Gisela Anastasia adalah korban dari tindakan penyebaran video panas milik pribadi Gisela Anastasia. Sontak, pendapat Komnas Perempuan ini pun mendapat tanggapan pro dan kontra juga di tengah masyarakat. Lalu, seperti apa pendapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melihat penetapan Gisela Anastasia sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya? Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Dalam kasus GA, sebagaimana yang telah disampaikan kepada publik oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kami tetap berpendapat bahwa GA adalah korban dari pendistribusian konten yang bersifat pribadi dan dibuat hanya untuk kepentingan pribadinya. Jadi kami berpendapat bahwa fokus kita harus untuk melihat dan memastikan proses pemindahan itu dilakukan kepada penyebar luas dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa proses hukum ini tidak melakukan kriminalisasi kepada korban. Dalam kasus serupa ini, jika kita membaca undang-undang pornografi khususnya pasal 4 ayat 1, itu memang dikecualikan orang yang melakukan produksi untuk diri sendiri dan kepentingan pribadinya. GA tidak memaksudkan
kontennya itu menjadi konsumsi publik. Dia merekam untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan pribadinya. Dia menyimpan itu pun untuk kepentingan diri sendiri dan pribadinya. Nah, memang pada saat yang bersamaan kita perlu lihat siapa yang sebetulnya mendistribusi. Nah, si pendistribusi inilah yang sebetulnya melakukan kejahatan sesuai dengan bagaimana pengaturan di dalam undang-undang pornografi itu sendiri. Baik, kalau dari saya sebagai Wakil Ketua di LPSK, mungkin kita bisa rujuk ke definisi korban ya, yang ada di Undang-Undang 31 2014. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Begitu. Tapi di lain pihak, kemudian pasal yang disangkakan kepada GA itu ada yang dipenuhi gitu unsurnya. Di pasal 4 itu misalnya di penjelasannya dikatakan bahwa kecuali yang dibuat untuk konsumsi sendiri. Jadi penjelasan pasal 4-nya yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Nah, jadi jelas yang dilakukan itu, yang perekaman itu dilakukan untuk kepentingan sendiri dan sebenarnya dibagikan kepada pihak terkait gitu, MY yang kalau tidak ada orang yang kemudian sengaja mencari keuntungan secara ekonomis dan juga dari segi popularitas untuk meningkatkan popularitas, itu mungkin ya akan hanya ada di mereka berdua saja. Ya, jadi menurut saya memang agak di ini ya, di satu pihak kalau lihat dari definisi korban tentu saja dia mengalami penderitaan secara psikis atau mental karena semua orang kan berkomentar tentang itu dan sibuk menilai dia, memberikan penilaian yang sangat buruk terhadap dia begitu sebagai tindak pidana yang tidak dilakukan oleh dia, penyebaran secara sengaja tadi. Namun memang kesulitan sebagai LPSK adalah bahwa LPSK tidak bisa memberikan perlindungan kepada seseorang yang status hukumnya tersangka. Sangat miris dan menakutkan bagi Komnas Perlindungan Anak, maka mulai hari ini untuk anak-anak atau remaja-remaja yang saat ini menjadi korban penyebaran hasil produksi dari orang dewasa itu stop, karena itu berdampak tidak baik. Maka ketika sahabat tercinta sedang mengalami masalah, tentu hanya dukungan dan support moral lah yang bisa diberikan. Sahabat ada di saat ketika seseorang sedang berada dalam posisi terpuruk dan membutuhkan dukungan moral luar biasa agar mampu terus bertahan dalam menghadapi masalah. Dan hal tersebut dilakukan oleh Melanie Ricardo yang mengetahui Gisela Anastasia saat ini tengah berada dalam masalah yang luar biasa. Selain masalah hukum yang sedang dihadapi di depan mata, tekanan sosial yang besar pun sedang dirasakan oleh Gisela Anastasia. Maka, sebagai sahabat, Melanie Ricardo pun terus memberikan dukungan moral dan doa agar Gisela Anastasia tabah dan kuat menjalani cerita kehidupannya saat ini. Tanggapannya dong Kamel, ini Gisela Jumat nanti diperiksa. Ya pokoknya memberikan support ya sebagai teman, salah satu teman yang saat ini sedang dekat, tentunya memberikan support apapun itu, mendoakan Giselle selalu, DMP, Gading, and the whole family, Wijin juga, pokoknya semua yang pasti terimpact dari kasus ini, aku doain mereka semua bisa diberikan ketenangan, itu yang paling penting, supaya yang pertama sehat ya, secara fisik dan juga psikis, karena kan aku tahu ini bukan hal yang mudah, membayangkannya aja sulit gitu loh, bagaimana di posisi mereka gitu. Ya intinya pokoknya memberikan support secara psikis, spiritual, menopang dalam doa selalu. Dalam doa aku selalu aku berdoa buat mereka supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Amel ada komunikasi lagi nggak? Ya kan kita kan satu grup ya, pasti tiap hari ada. Kalau ada firman yang bagus hari ini ya sama aja sebenarnya kepercayaan agama apapun ya, kita berusaha untuk kayaknya ini cocok nih untuk bisa memberikan kekuatan. Teman-teman semua saling memberikan, saling share firman dan ya nggak banyak yang bisa dilakukan saat ini ya. Pokoknya intinya surrender, berserah sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan keluar yang baik buat semua pihak. Aku nggak tahu secara pasti ya kalau soal itu, tapi kan terakhir ketemu di malam tahun
baru kelihatannya oke-oke aja, tenang aja. Ya pasti tidak fully tenang lah, namanya lagi ada masalah nggak mungkin nyaman dan tenang, nggak mungkin, pasti terganggu, tapi bisa menghandle, artinya yang seperti yang kemarin aku bilang, mungkin bisa makan, bisa istirahat aja, itu udah lebih dari cukup untuk musim yang sulit saat ini. Nggak usah minta juga, kita udah pasti mensupport lah sebagai temennya gitu ya kan, pasti mensupport, mendoakan apa yang bisa dibantu, semua diusahakan untuk bisa membantu dia secara psikis. Cerita Enggak, aku kalau ketemu sebisa mungkin nggak terlalu banyak ditamanya ya, karena supaya nyaman aja, kalau bisa menghibur dia, kita lebih banyak menguatkan aja dari segi spiritual aja gitu, karena kan kalau untuk hal yang lain dia sendiri pasti udah banyak pikiran, jadi nggak mau nambah beban kita sebagai teman. Jadi ditetapkan menjadi tersangka. Seperti apa mungkin Mama sebagai sesama teman artis? Prihatin karena makanya, tapi ini juga jadi pembelajaran buat kita semua bahwa kalau kita mau melakukan apapun, apalagi soal pribadi, nggak usahlah kita bikin apa-apa gitu ya. Jadi ya pembelajaran juga buat kita semua. Selanjutnya, ketika pada hari Senin 4 Januari 2021 lalu, Michael Yukinobu de Freitas telah menjalani pemeriksaan seperti yang dijadwalkan oleh pihak Polda Metro Jaya, maka hasil dari pemeriksaan pun diumumkan. Selain itu, pihak Polda Metro Jaya pun memberikan alasan mengapa Michael Yukinobu de Freitas tidak ditahan. Selain itu juga pada hari Jumat 8 Januari 2021 mendatang, polisi telah menjadwalkan ulang kepada Gisela Anastasia untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Masih, jadi memang kemarin sore sejak pukul 10:30 pagi lah ya, Saudara MYD memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Krimsus Polda Metro Jaya. Sampai dengan pukul 10 atau 22.00 selesai pemeriksaan. Yang bersangkutan sementara dipulangkan. Nanti kita buat wajib lapor yang bersangkutan karena kasih dari penyidik masih menunggu nanti hasil pemeriksaan dari saudari GA. Yang kita ketahui bersama, kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa saudari GA melalui kuasa hukumnya menyerahkan satu surat kepada penyidik untuk bisa diundur pemeriksaannya hari Jumat nanti. Kami sudah konfirmasi ke kuasa hukum, insya Allah hari Jumat nanti akan hadir sekitar pukul 10 pagi hari nantinya. Nah, dari hasil itulah nanti kemudian akan kita gelar perkara untuk kelanjutan ke depannya seperti apa. Nobu, apa kabar Nobu? Nobu, gimana Nobu pemeriksaannya? Mas Nobu. Dikit Mas Nobu. Gimana pemeriksaannya? Jadi selamat malam semua. Untuk hari ini saya memenuhi panggilan pemeriksaan dan sebagai warga Indonesia saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Gimana pertanyaannya Mas Nobu? Mas Nobu, gimana tadi pertanyaannya Mas Nobu? Bang Nobu, tadi gimana? Dan ketika Gisela Anastasia sedang menjalani proses hukum serta statusnya telah ditingkatkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, Kak Seto pada akhirnya angkat bicara tentang seputar perkembangan apa yang akan terjadi pada Gempi mengenai hak asuhnya. Bagi Kak Seto, apapun yang terjadi kelak pada Gisela Anastasia, maka yang perlu difikirkan selanjutnya adalah kebaikan dan masa depan Gempi. Jangan sampai Gempi kehilangan kasih sayang. Semuanya harus difikirkan demi perkembangan positif bagi Gempi. Kak Seto komentar dong sedikit terkait kasusnya Gisel.
Bagaimana artinya saya mohon karena ini menyangkut juga adanya seorang anak ya, jadi jangan sampai itu terlalu dramatisasi. Artinya ini toh sang ibu sudah meminta maaf, sudah juga menjalani proses hukum ya, dan kalau sampai dipidana pun itu bagian dari upaya untuk bertanggung jawab atas perilaku beliau. Nah, kita memikirkan juga anak yang terkait dengan masalah itu, sehingga jangan sampai nanti setelah mulai makin besar bertemu dengan teman-temannya lalu dijadikan bahan hujatan. Dampaknya untuk Genti seperti apa nih nasibnya nih? Ya, kalau ini tidak mendapatkan treatment psikologis baik dari keluarga maupun oleh profesional, memang bisa berdampak negatif ya, akhirnya tidak percaya diri, kemudian ya menimbulkan sikap-sikap negatif terhadap orang tuanya dan seterusnya. Jadi mohon sementara ini adik G ya itu dipisahkan dari media sosial dulu. Mungkin sementara ini apakah masih dengan ibu atau dengan ayah ya ciptakan suasana gembira seperti bernyanyi, mendongeng, bermain, loncat-loncat dan sebagainya. Jadi supaya tetap sibuk dan asik dengan dirinya masih sebagai anak. Apakah dialihkan kepada sang suami, mantan suami bisa menjadi solusi? Kalau kemudian nanti sang bunda harus berada di lembaga pemasyarakatan, maka sementara kalau bisa dialihkan kepada sang ayah. Dan saya kira komunikasi dari kedua beliau juga cukup baik, sehingga saya kira juga bisa bekerja sama dengan baik. Yang penting jangan ada kesan adanya perebutan asuh. Saya saat ini juga menangani banyak kasus yang mungkin tidak terekspos ya. Artinya kalau memang sangat dibutuhkan tentu dengan senang kita lakukan. Maka kasus video panas Gisela Anastasia tentunya dapat diambil pelajaran serta hikmah yang dapat dipetik. Janeta Janet pun mengatakan dengan kejadian apa yang menimpa Gisela Anastasia, hendaknya lebih berhati-hati dalam mendokumentasikan hal-hal yang bersifat sensitif. Sebaiknya tidak dilakukan pendokumentasian di dalam handphone, karena dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyebaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tanpa izin, dapat membuat hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terbayangkan bisa terjadi. Tapi ya harus hati-hati. Ya kalau bisa ya jangan ya ngapain, maksudnya di videoin buat apa sih? Mending lakuin aja kalau udah sama. Ya udah jadi lebih hati-hati lagi, kayak foto-foto bukan cuma video shoot tapi mungkin foto-foto yang seksi juga. Ya setiap orang kan beda-beda, setiap manusia juga beda-beda. Kalau aku bilang ya kalau misalnya mau begitu atau apa ya lebih di private aja, handphonenya jangan dijual-jual atau ini jangan diganti-ganti untuk koleksi pribadi aja. Kedua ya lebih bijak aja dalam bermain media sosial sih aku bilang. Nggak ada yang salah sih aku bilang. Yang salah yang menyebarkan mungkin. Sebaiknya kalau misalkan kita menggunakan sosial media, kita pergunakan itu dengan baik dan bijak ya. Jangan sampai disalahgunakan menggunakan sosial media. Kan banyak juga kadang-kadang kurang sopan juga, kurang santun juga. Sedangkan sekarang jejak digital itu gampang banget dilacaknya. Dan kita juga harus hati-hati. Ya segala aspek kita harus hati-hati lah. Termasuk diri kita sendiri juga kita harus hati-hati. Kalau misalkan sekiranya itu nantinya bakal berdampak yang negatif ya kita jangan lakuin. Dan ketika proses demi proses sedang dilalui oleh Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Freitas, sebagai psikolog, Tika Bisono pun melihat bagaimana reaksi dan aksi dari Michael Yukinobu de Freitas selesai menjalani pemeriksaan dan menghadapi rekan-rekan media. Menurut Tika Bisono, Michael Yukinobu de Freitas dengan gentle meminta maaf dan berani bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas apa yang telah dia lakukan bersama Gisela Anastasia di masa lalu pada tahun 2017 di salah satu hotel di kota Medan. Sebuah kata penyesalan adalah merupakan sesuatu hal yang wajar muncul dari mulut seseorang yang telah mengakui berbuat kesalahan. Ya, kalau lihat dari gimana dia berhadapan dengan para wartawan ya, itu kayaknya dia emang udah kayak kepojok ya, dan pilihan satu-satunya adalah
menghadapinya secara jantan, secara gentleman, ya. Dan melihat dia keluar, ya, berhadapan dengan orang-orang dan tanpa pakai kacamata, ya, tanpa pakai ditutup-tutup lah gitu. Saya melihatnya sih dia betul-betul bertanggung jawab dan dia berani menghadapi konsekuensi apapun gitu, ya. Ya kalau toh ada kayak penyesalan, ya, ada seperti misalnya dia berharap itu nggak terjadi, itu kan wajar banget. Jadi rasa bersalah, rasa menyesal itu menurut saya sih kelihatan ya di MED gitu, kan. Dan kelihatan juga dia masih mencoba melindungi GA gitu, ya kan. Insya Allah kalau dia mensupport GA juga bisa setegar dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.